Halo semuanya, perkenalkan saya Ainur Rahmatrianti, mahasiswa program studi pendidikan luar sekolah Universitas Negeri Surabaya, kelas 2024B dengan NIM 24010-034024. Hari ini kita akan membahas bagaimana filsafat pendidikan, khususnya konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi berperan penting dalam program pendidikan non-formal, khususnya pada program pendidikan masyarakat. Sebelum itu, mari kita bahas dasar-dasarnya dulu. Apa sih Kak pendidikan non-formal itu? Jadi, pendidikan non-formal adalah pendidikan yang berlangsung di luar sekolah formal, tetapi tetap memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk memberikan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kepada masyarakat sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Salah satu contohnya adalah program pemberdayaan masyarakat. Kata pemberdayaan masyarakat sendiri tersusun atas kata daya yang berarti kekuatan dan masyarakat yang artinya sekumpulan orang yang hidup bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk memberikan kekuatan kepada sekumpulan orang. Bentuk dari pemberdayaan masyarakat sendiri bisa seperti pelatihan wirausaha sumber daya lokal, kemudian pelatihan keterampilan ibu rumah tangga, kemudian ada pelatihan pertanian, dan pengelolaan limbah sampah, dan lain sebagainya. Tujuan dari program pemberdayaan sendiri bukan hanya untuk memberi ilmu loh, tapi juga untuk menumbuhkan kemandirian dan partisipasi aktif dalam pembangunan lokal. Bisa kita analogikan, di suatu desa terpencil masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses ke pendidikan formal, namun punya semangat untuk berubah. Program pemberdayaan masyarakat ini hadir untuk menggali potensi lokal dan menumbuhkan kemandirian. Di dalam prosesnya, masyarakat tidak sekedar belajar keterampilan, namun juga terlibat aktif untuk berdiskusi, saling bantu, dan membentuk kelompok usaha bersama. Dengan keterampilan yang ada dan kebersamaan, masyarakat jadi berani untuk mengambil keputusan dan membangun desanya. Dalam hal ini, pemberdayaan bukan sekedar pelatihan, namun juga proses memanusiakan manusia, agar mereka mampu berdiri di atas kaki mereka sendiri untuk membangun masa depan bersama. Nah, sekarang kita masuk ke ontologi. Secara umum, ontologi adalah pertanyaan tentang apa itu realitas atau apa hakikat dari pendidikan, pemberdayaan itu sendiri. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, ontologi membantu menjawab apa itu masyarakat, apa makna belajar bagi mereka, dan apa yang ingin dicapai dari pendidikan ini. Di dalam konsep kajian ontologi, masyarakat bukan dianggap sebagai objek yang pasif, melainkan sebagai subjek aktif yang punya potensi dan hak untuk berkembang. Ontologi dalam pendidikan non-formal ini melihat bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia, bukan hanya soal transfer ilmu, tetapi soal kesadaran, partisipasi, dan transformasi sosial. Contohnya, ketika ada pelatihan menjahit di desa, tujuannya bukan cuma supaya bisa menjahit, tetapi agar warga menemukan jati dirinya, merasa berdaya, dan mampu mandiri dengan keterampilan yang dia punya. Oh iya, ontologi ini juga membantu agen pemberdaya untuk menentukan program pemberdayaan yang akan dilaksanakan dengan kebutuhan warga belajarnya, menyesuaikan siapa warga belajarnya, dan tujuan bagi mereka ke depannya setelah proses pemberdayaan berlangsung. Selanjutnya ada epistemologi. Dalam filsafat, epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh dan disampaikan. Kita tahu, proses pemberdayaan masyarakat tidak datang dari atas ke bawah, atau seperti pembelajaran di dalam kelas pendidikan formal, di mana guru menyampaikan materi kepada siswa dan interaksi terbatas pada satu arah. Dalam proses pemberdayaan masyarakat, pengetahuan itu lebih banyak muncul dari pengalaman, praktik langsung, dan interaksi sosial. Sehingga proses pengetahuan disampaikan secara dua arah. Metode belajar yang digunakan adalah learning by doing atau belajar berdasarkan pengalaman. Kemudian ada diskusi kelompok, selanjutnya ada studi kasus lokal, kemudian ada refleksi dari pengalaman hidup. Misalnya, dalam pelatihan menjahit,
warga tidak hanya mendengarkan ceramah. Mereka langsung mencoba bagaimana memotong pola dan menjahit dengan mesin jahit. Mencoba, kemudian gagal, dan belajar dari proses kegagalan tersebut. Epistemologi di sini sifatnya kontekstual atau berbasis pengalaman nyata. Karena itulah, proses belajar terasa lebih bermakna dan juga membumi. Nah, sekarang kita masuk ke aksiologi yang membahas soal nilai dan tujuan pendidikan. Dalam program pemberdayaan masyarakat, tujuan akhirnya bukan cuma agar masyarakat punya keterampilan. Lebih dari itu, mereka diharapkan yang pertama, mandiri secara ekonomi. Kemudian, punya rasa tanggung jawab sosial, kemudian menghargai budaya lokal, dan yang terakhir, saling tolong-menolong. Nilai-nilai seperti kerjasama, empati, kejujuran, dan keadilan menjadi bagian penting dari proses pembelajaran. Aksiologi bertujuan agar pendidikan yang diberikan tidak hanya membentuk orang yang pintar, tapi juga orang yang baik. Contohnya, pelatihan menjahit di desa tidak hanya mengajarkan cara menjahit, tapi juga nilai, komitmen, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama warga. Jadi, kalau kita melihat pendidikan non-formal seperti program pemberdayaan masyarakat lewat sudut pandang filsafat, di mana ontologi itu menjelaskan siapa itu masyarakat dan apa tujuan pembelajarannya, dan tujuan pemberdayaannya pastinya. Kemudian, epistemologi menjawab bagaimana mereka belajar, lewat pengalaman kah, praktik kah, atau interaksi. Kemudian, aksiologi itu memastikan bahwa pendidikan membawa nilai dan tujuan yang mulia untuk memanusiakan manusia. Semoga penjelasan ini membuat kita lebih paham bahwa pendidikan tidak hanya memiliki sekolah formal, tapi bisa hadir di tengah masyarakat dengan cara yang membumi dan bermakna. Melalui pemahaman filsafat pendidikan, kita belajar setiap hal kecil yang berlangsung dalam proses pendidikan mengandung kajian yang begitu bermakna dalam prosesnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan jangan lupa, pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Denganmu